Dalam dunia game balap, hanya sedikit nama yang mampu menggetarkan dunia seperti Gran Turismo, sebuah nama yang tak hanya membawa hiburan, tetapi juga revolusi dalam simulasi mengemudi. Gran Turismo lahir dari visi Kazunori Yamauchi, seorang developer dari Jepang yang tergila-gila dengan mobil. Pada tahun 1992, ia memulai proyek yang saat itu dinamai Sim Racing. Di bawah naungan Polyphony Digital, sebuah studio kecil milik Sony. Setelah 5 tahun pengembangan, Gran Turismo dirilis eksklusif untuk PlayStation pada 23 Desember 1997 di Jepang dan menyusul global pada tahun 1998. Ada lebih dari 140 mobil pilihan yang berlisensi dari produsen nyata seperti Toyota, Nissan, Honda, dan lainnya. Gran Turismo 1 menjadi salah satu game PlayStation terlaris sepanjang masa dengan lebih dari 10 juta kopi terjual. Game ini bukan hanya sukses komersial, tetapi juga melahirkan subkultur pecinta simulasi balap. 2 tahun kemudian, Gran Turismo 2 membawa semuanya ke level baru. Dirilis pada Desember 1999 untuk konsol PlayStation pertama. Gran Turismo 2 adalah sequel dari game yang sudah mengguncang dunia. Yamauchi dan timnya ingin menciptakan game balap paling realistis yang pernah ada. Tapi bukan hanya soal grafis atau suara, mereka ingin menghadirkan pengalaman otomotif yang utuh. Maka dari itu, GT2 lahir dengan skala yang jauh lebih besar dibanding pendahulunya. Gran Turismo 2 membawa lebih dari 600 mobil dari 33 pabrikan. Jumlah yang sangat luar biasa pada masanya, dari mobil jalanan biasa, mobil sport, hingga kendaraan balap ikonik. Game ini juga memperkenalkan dua mode utama, arcade dan simulation. Di simulation mode, pemain bisa membeli mobil, mengikuti event, dan mengumpulkan lisensi, memberikan pengalaman seperti pembalap profesional. Salah satu hal paling ikonik dari GT2 adalah lisensi. Banyak gamer frustasi, tapi sekaligus tertantang untuk menyelesaikannya demi membuka balapan-balapan besar. Namun, GT2 bukan tanpa masalah. Game ini dirilis dalam 2 CD terpisah, satu untuk arcade mode dan satu untuk simulation mode. Keputusan ini dilakukan karena keterbatasan kapasitas CD dan besarnya konten game. Pada rilis awalnya, GT2 juga memiliki beberapa bug, salah satunya adalah bug 100% completion, di mana meskipun pemain telah menyelesaikan semua event, progres tetap tidak menunjukkan 100%. Tapi meski begitu, GT2 tetap laris, terjual lebih dari 9 juta kopi di seluruh dunia. Dengan rilis PlayStation 2, Polyphony Digital dihadapkan pada tantangan besar. Bagaimana memaksimalkan kekuatan konsol generasi baru ini? Hasilnya adalah Gran Turismo 3 A-Spec yang diluncurkan pada tahun 2001. GT3 memperkenalkan grafis yang memukau untuk masanya, pantulan cahaya di bodi mobil, efek cuaca, hingga animasi suspensi. Meski jumlah mobilnya lebih sedikit dibanding GT2, sekitar 180 unit, setiap mobil dibuat dengan detail yang luar biasa. Mode simulation kembali hadir, lengkap dengan uji lisensi dan turnamen balap yang menguji keterampilan. GT3 juga memperkenalkan sistem AI lawan yang lebih kompetitif dan replay sinematik yang jadi ciri khas seri ini. Gran Turismo 3A Spec terjual lebih dari 14 juta kopi di seluruh dunia, menjadikannya salah satu game PS2 terlaris sepanjang masa. Game ini juga memperkuat reputasi Gran Turismo sebagai The Real Driving Simulator. Setelah sukses besar GT3, ekspektasi terhadap sequel sangat tinggi. Pengembangan GT4 dimulai tak lama setelah GT3 dirilis pada tahun 2001. GT4 memperkenalkan berbagai fitur inovatif, salah satunya adalah B-Spec mode.
di mana kamu dapat berperan sebagai manajer balap, bukan pembalap. Ada juga foto mode yang memungkinkan pemain mengambil foto mobil di lokasi eksotis dengan kualitas visual luar biasa. GT4 juga menawarkan lebih dari 700 mobil dari berbagai era dan produsen serta 51 lintasan balap. Pengembangan GT4 sempat mengalami beberapa penundaan. Awalnya direncanakan rilis tahun 2003, namun baru benar-benar meluncur akhir 2004 di Jepang dan awal 2005 secara global. Penundaan ini sebagian besar karena keinginan tim untuk memastikan akurasi fisika dan detail mobil. Saat dirilis, GT4 langsung disambut hangat. Kritikus memuji realisme fisika, jumlah mobil, dan variasi lintasan. Meski tidak mendukung online multiplayer, GT4 tetap menjadi favorit penggemar dan terjual lebih dari 11 juta kopi di seluruh dunia. 24 November tahun 2010, Polypony Digital merilis Gran Turismo 5. Game ini adalah judul utama pertama dalam seri GT yang hadir di PS3 dan merupakan sequel dari GT4 yang dirilis 6 tahun sebelumnya. Sebelum versi finalnya, Polypony merilis GT5 Prologue pada tahun 2007. Ini adalah versi mini dari game utama, tapi dengan visual yang luar biasa dan fisika balap yang sangat detail. Namun pengembangannya tidak mudah. Gran Turismo 5 sempat mengalami beberapa kali penundaan karena ambisi besar sang kreator, Kazunori Yamauchi. Ia ingin game ini jadi simulasi balap paling realistis yang pernah ada. GT5 menghadirkan lebih dari 1000 mobil, 71 layout lintasan, dan fitur baru seperti kerusakan mobil, perubahan cuaca dinamis, dan bahkan dukungan 3D stereoskopik. Untuk pertama kalinya juga, pemain bisa balapan online dengan hingga 16 orang sekaligus. Wow! Tak hanya game biasa, GT5 juga melahirkan sesuatu yang luar biasa, GT Academy. Program ini mengubah gamer menjadi pembalap profesional di dunia nyata. Saat dirilis, Gran Turismo 5 mendapat pujian karena skala dan realismenya, walau ada kritik soal inkonsistensi grafis antara mobil standar dan premium. Tetapi tetap, GT5 sukses besar, terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia. Pada Mei 2013, Gran Turismo 6 diumumkan, dan secara mengejutkan tetap dirilis eksklusif untuk PlayStation 3, padahal PlayStation 4 baru saja diluncurkan pada waktu itu. Banyak penggemar mengira GT6 akan menjadi game lintas generasi, tapi Kazunori Yamauchi, sang kreator, memutuskan untuk menyempurnakan karya terakhirnya di konsol lama. GT6 menjanjikan pengalaman balap yang lebih halus, lebih realistis, dan lebih dalam dibanding pendahulunya Gran Turismo 5. Salah satu daya tarik GT6 adalah fisika mobil yang benar-benar diperbarui. Bersama para insinyur suspensi dan pembalap profesional, Polypony Digital menciptakan sistem handling yang lebih realistis dibanding semua game sebelumnya. GT6 hadir dengan lebih dari 1200 mobil, 100 layout lintasan di 70 lokasi, serta fitur-fitur baru seperti penyesuaian aerodinamika, ukuran ban, dan bahkan ketinggian suspensi secara detail. Gran Turismo 6 juga memperkenalkan proyek Vision Gran Turismo. Polypony bekerja sama dengan pabrikan seperti Mercedes-Benz, BMW, dan Bugatti untuk menciptakan mobil konsep eksklusif futuristik, unik, dan hanya bisa dikendarai di dunia virtual. Setelah hampir satu dekade sejak GT6, Polypony Digital kembali dengan seri utama terbaru yang dirilis di era konsol next gen. Gran Turismo 7 pertama kali diumumkan pada Juni 2020 dalam acara peluncuran PlayStation 5. Setelah spin-off GT Sport yang lebih kompetitif dan berfokus pada online racing, para penggemar berharap GT7 menjadi kembalinya esensi klasik mode carrier mendalam, koleksi mobil, dan atmosfer khas dunia Gran Turismo. Namun karena pandemi dan tantangan pengembangan, GT7 akhirnya dirilis pada 4 Maret 2022 untuk PS4 dan PS5 secara bersamaan. Salah satu fitur paling ditunggu adalah kembalinya GT Champion Mode. GT7 menghadirkan kembali struktur carrier klasik.
mulai dari membeli mobil murah, menyelesaikan lisensi balap, dan naik perlahan melalui berbagai kompetisi. GT7 diluncurkan dengan lebih dari 400 mobil dan lebih dari 90 layout lintasan di berbagai lokasi dunia. Dari klasik Jepang hingga supercar Eropa, semuanya dirender dengan detail menggunakan PS5, bahkan menampilkan ray tracing pada replay dan mode foto. Gran Turismo 7 adalah gabungan antara warisan masa lalu dan ambisi masa depan. Dengan pengalaman karir mendalam, teknologi visual canggih, dan komunitas online aktif, GT7 adalah puncak terbaru dari simulasi balap sejati. Dari ruang tamu kecil hingga panggung dunia balap, Gran Turismo telah menjelma menjadi legenda. Lebih dari 90 juta kopi terjual, jutaan jam dimainkan, dan satu pesan yang selalu disampaikan. Mengemudi bukan sekedar kecepatan, ini soal presisi, emosi, dan seni. Inilah cerita dari sebuah mimpi yang mengubah dunia balap satu putaran demi putaran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga kalian semua terhibur dan sedikit menambah informasi, khususnya di dunia game balap mobil. Sampai bertemu kembali di next video dan bye-bye.